adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap harus semangat adik-adik. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga kita siapkan Alkitab kita. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari KC 262, Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6-9. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6-9 yang menyatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, sekarang kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari KC 129, Puji Yesus. Kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama ya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah
Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikirannya, juga Alkitabnya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus,
air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik tahu kan tadi ceritanya tentang siapa? Ya, benar, Yosua dan bangsa Israel yang ingin menyeberangi sungai Yordan dengan tuntunan Tuhan. Yosua percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi bagi dia dan bangsa Israel. Nah, adik-adik juga percaya kan akan kuasa Tuhan bagi kehidupan adik-adik seperti sekarang ini. Walaupun sedang terjadi virus corona yang melanda di seluruh dunia, kiranya kita tetap percaya akan kuasa Tuhan supaya kita dapat bermain kembali, bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru, bisa belajar bersama, dan bisa pergi jalan-jalan lagi tanpa
khawatir atau takut. Biarlah apa yang kita dengar melalui firman Tuhan tadi bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Angko punya aktivitas. Adik-adik membuat cerita pengalaman adik-adik ketika adik-adik percaya akan kuasa Tuhan yang menjadi keajaiban bagi kehidupan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan karena kami telah mendengar cerita dan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari KC 278, Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan juga dalam 1 minggu ke depan adik-adik dapat melaksanakan aktivitas adik-adik dengan penuh semangat dan sukacita. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Selamat hari Minggu. Dah.